Bisakah Anda menyebutkan bangunan-bangunan bersejarah di atas? Yuk, betul. Ini adalah Colosseum di Roma, Big Ben di London, Menara Eiffel di Paris, Menara Pisa di Italia, dan Arc de Triomphe di Paris. Dan semuanya ada di benua Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bab yang berikutnya tentang benua Eropa, yaitu letak dan luas, kondisi fisik wilayah, dan potensi sumber daya alam. Saya Arif Panduwinata, guru IPS SMP Islam Sabilillah Malang. Tujuan pembelajaran hari ini Ananda diharapkan: 1. Menjelaskan letak dan luas benua Eropa. 2. Menjelaskan kondisi fisik wilayah benua Eropa. 3. Menjelaskan potensi sumber daya alam benua Eropa. Benua Eropa ini seringkali disebut sebagai benua biru karena memiliki dua alasan. Yang pertama, karena sebagian besar penduduknya memiliki warna yang berkulit putih dan bermata biru. Yang kedua, masyarakat Eropa banyak keturunan atau para leluhurnya para bangsawan-bangsawan. Para bangsawan ini disebut sebagai orang yang berdarah biru. Maka daripada itu, benua Eropa mendapatkan sebutan benua biru. Letak dan luas benua Eropa. Benua ini merupakan benua terkecil nomor 2 setelah benua Australia, di mana luas benua Eropa yaitu kurang lebih 10 juta kilometer persegi. Letak astronomisnya 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Batas-batas benua Eropa: sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, sebelah selatan Laut Tengah atau Laut Mediterania, sebelah barat Samudra Atlantik, dan sebelah timur benua Asia atau pegunungan Ural. Negara-negara mana saja yang berada di benua Eropa? Yuk kita lihat. Yang pertama, peta benua kawasan Eropa. Ini adalah peta benua Eropa, dibagi menjadi beberapa wilayah. Yang pertama ada Eropa Utara, ada Eropa Tengah, ada Eropa Timur, Eropa Barat, dan Eropa Selatan. Negara-negara yang termasuk Eropa Utara ada Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia. Berikut adalah negara beserta ibu kota dari Eropa Utara. Yang berikutnya adalah negara-negara Eropa Timur. Negara-negara yang termasuk Eropa Timur beserta ibu kotanya ada Rusia, Belarusia, Estonia, Latvia, Ukraina, Lithuania, dan Moldova. Kemudian ada negara Eropa Tengah. Ada negara Albania, Bulgaria, Bosnia Herzegovina, Ceko, Hungaria, Kroasia, Macedonia, Montenegro, Rumania, Polandia, dan Slovakia. Berikut beserta ibu kota dari negaranya. Kemudian yang berikutnya ada negara-negara Eropa Barat. Ini adalah negara-negaranya beserta ibu kotanya. Bisa dibaca di slide berikut ini. Dan yang berikutnya ada negara-negara di kawasan Eropa Selatan. Berikut negara-negara di kawasan Eropa Selatan ada Yunani, Italia, Spanyol, Portugal, Malta, Vatikan, San Marino, dan Andorra. Berikutnya, bagaimana kondisi fisik wilayah di benua Eropa? Eropa ini menjadi satu-satunya benua yang wilayahnya tidak terdapat gurun. Kalau dilihat bentukan wilayahnya, benua Eropa didirikan dengan bentukan alam semenanjung menyebar di 3 wilayah penting. Di antaranya semenanjung Skandinavia terletak di wilayah utara, semenanjung Siberia di wilayah barat, dan semenanjung Italia di wilayah selatan. Ini adalah kondisi fisik benua Eropa. Dilihat
Yang pertama dari iklim benua Eropa. Eropa ialah benua yang terletak di lintang tinggi, maka Eropa terletak di kawasan beriklim sedang sampai dingin. Bahkan ada wilayahnya di sektor utara yang sudah masuk lingkaran kutub utara. Kondisi ini menyebabkan Eropa memiliki keadaan iklim sebagai berikut. Yang pertama, iklim laut di Eropa Barat Laut. Ciri iklim ini adalah pada musim dingin tidak terlalu dingin dan musim panas tidak terlalu panas, serta curah hujan cukup banyak. Iklim ini berada di Inggris Barat, Skandinavia, Prancis, Belgia, Belanda, Denmark, dan bagian utara Spanyol. Yang kedua, iklim peralihan di Eropa Tengah. Ciri iklim ini adalah musim dingin lebih dingin dan musim panas masih hangat. Makin ke timur curah hujan makin berkurang. Yang ketiga, iklim darat atau iklim kontinental. Ini di wilayah Eropa Timur. Ciri iklim ini adalah pada musim dingin sangat dingin dan pada musim panas sangat panas, serta sedikit hujan. Dan yang keempat, ada iklim dingin di utara. Ciri iklim ini adalah musim dingin yang panjang dan sangat dingin, musim panasnya pendek. Daerah yang memiliki iklim ini adalah Swedia bagian utara, Finlandia, Norwegia, dan Rusia bagian utara. Letak geologis benua Eropa. Wilayah benua Eropa memiliki topografi yang amat bervariasi, dengan meliputi dataran tinggi pada wilayah utara dan barat laut, serta dataran rendah pada wilayah timur dan tengahnya. Selain itu ada juga wilayah pegunungan pada wilayah barat dan selatan. Berikut adalah penjelasan letak geologis benua Eropa. Dataran tinggi kawasan barat laut di mana membentang mulai dari Britania yang ada di Prancis, Barat, dan Skandinavia ke Samudra Arktik. Wilayahnya sendiri adalah pegunungan berbatu dan lembah yang dalam. Yang kedua, dataran rendah yang ada di Prancis, yakni lembah Gourou hingga ke pegunungan Jura. Dan yang ketiga, daerah pegunungan yang meliputi pegunungan Alpen di mana membentang mulai dari Spanyol sampai Kaukasus. Yang keempat, ini adalah titik tertinggi benua Eropa, yaitu Gunung Elbrus yang berada di Rusia dengan ketinggian 5.642 meter di atas permukaan laut. Dan titik terendah benua Eropa juga sama ada di Rusia, yaitu Laut Kaspia dengan 28 meter di bawah permukaan laut. Apa saja potensi SDA, sumber daya alam yang ada di benua Eropa? Yuk kita lihat. Potensi SDA benua Eropa, yang pertama perikanan. Industri perikanan di Eropa memegang peranan penting dalam perekonomian. Di Norwegia, Islandia, dan Rusia, penangkapan ikan paus merupakan industri terbesar di dunia. Kemudian pertambangan. Eropa merupakan negara penghasil biji besi dan batu bara terbesar di dunia. Negara yang kaya batu bara adalah Inggris, Jerman, Rusia, dan Polandia. Sedangkan biji besi adalah negara Prancis, Yunani, Hungaria. Pertambangan lainnya meliputi tembaga, nikel, mangan, merkuri, platina, dan lainnya. Kehutanan. Eropa memiliki hutan yang luas yang terdapat di negara Swedia, Norwegia, Rusia, dan Finlandia. Dari setiap negara tersebut menghasilkan kayu untuk industri kertas, korek api, perkapalan, dan lain-lain. Dan ini merupakan hutan terluas di dunia yang berada di negara Rusia. Flora, potensi yang ada di benua Eropa. Flora yang hidup di benua Eropa terancam kepunahannya. Hal tersebut disebabkan pembukaan lahan baru yang digunakan untuk kegiatan industri dan pertanian. Di benua Eropa tinggal sedikit jenis flora seperti tundra dengan berbagai jenis rumput dan lumut dapat ditemukan di wilayah Skandinavia. Flora lainnya yang terkenal adalah pohon ek atau oak, sejenis pohon hutan kayu keras. Sebagian besar ini banyak dijumpai di Inggris. Hutan ini terakhir ditebang untuk membangun kapal untuk angkatan laut kerajaan pada abad ke-18. Ini adalah gambar dari pohon tersebut.
Yang berikutnya ada fauna. Benua Eropa memiliki fauna yang khas, yaitu lynx, jenis kucing liar yang dapat dijumpai di Eropa Utara. Selain itu ada rusa kutub, anjing laut, samois atau rusa yang memiliki bulu yang halus, rubah, beruang kutub, serigala, ikan tuna, dan ikan haring. Ini adalah gambar hewan yang khas di benua Eropa, yaitu lynx, mirip dengan kucing liar. Oke Ananda, itu pembelajaran yang bisa saya sampaikan di hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya melalui kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like and subscribe akun channel YouTube berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.